Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih masih stay. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki yang lancar, dan memberikan kita keberlimpahan dalam segala hal. Oke, kali ini kita akan membahas topik tentang ini, lada hitam. Ya, lada hitam atau yang biasa kita sebut dengan Pepernicrum ini merupakan salah satu komoditas rempah yang sangat berharga ya di pasar lokal ya. Ini harganya sampai dengan 200.000 ya, 150 sampai 200 per kilogram ya. Ini tergantung pada kualitasnya dan juga lokasi penjualan. Oke, kualitas ini tentunya panennya harus tua, grade-nya bagus, penjemuran sempurna, kadar air sampai sekitar 15%. Jadi ini ada ukuran-ukuran seperti itu ya. Untuk permintaan lada hitam dalam negeri ini biasanya tetap stabil, terutama dari industri makanan dan minuman ya, serta industri pengolahan rempah. Nah, sahabat tani bisa mencoba ya untuk budidaya ini ya. Yang budidaya lada hitam ini mulai dengan pengolahan lahan. Ya, teman-teman harus pilih lahan-lahan yang ideal itu di lahan yang memiliki tekstur tanah yang gembur agak berpasir, yaitu tanah yang agak berpasir ya, dengan pH antara 5,5 dan juga 6,5. Ini lada hitam ini membutuhkan sinar matahari yang cukup ya, yang banyak biasa, maka ini perlu sekali di dataran rendah. Tapi jangan sampai ada angin kencang ya, banyak angin kencang ya, karena ini akan merobohkan ya. Iya, ketinggian lahan sampai 600 mdpl juga masih bagus ya. Curah hujan 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Oke, pengolahan lahan. Nah, ini sebelum penanaman ya. Ini kita mulai dengan pengolahan lahan. Lahan harus digemburkan terlebih dahulu ya, diolah dengan baik untuk memastikan tanah itu optimal bagi pertumbuhan tanaman lada hitam. Yang pertama, membersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman. Kemudian tanah digemburkan ya dengan cara dicangkul ataupun dibajak kedalaman 30 cm. Ini penting sekali, teman-teman pastikan sistem drainase yang bagus ya, agar tanah tidak tergenang air seperti itu. Setelah tanah digemburkan, lakukan pemupukan dasar dengan pupuk kompos ya atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ini dosis yang dianjurkan 10 sampai dengan 15 ton per hektar, atau di lahan 1000 meter 100 kali 10 itu cukup dengan 1,5 ton saja ya. Ya, disesuaikan dengan budgetnya. Kalau 2 ton bisa, itu lebih bagus lagi ya. Kalau memang bisa seperti itu tidak masalah. Ini pupuk dasar. Nah, pemupukan ini diperlukan ya, mohon maaf pengapuran ya. Ini diperlukan kalau pH tanah terlalu asam dengan dosis 2 sampai dengan 3 ton per hektar. Tergantung keasaman tanahnya ya, bisa mungkin cuma setengah ton ya. Nah, ini dilakukan sekitar kurang lebih 3 bulan sebelum tanam. Jadi saya anjurkan teman-teman untuk mengukur pH tanah dulu, ini sangat penting ya, agar bisa pemberian dosis yang tepat buat pengapuran. Makanya 2 sampai 3 ton bukan ukuran baku ya, makanya pH-nya diukur terlebih dahulu. Oke. Kalau tanahnya tidak asam tidak masalah, tidak usah berikan pengapuran ya. Tidak usah berikan kapur seperti itu. Kalau tanah tidak asam. Nah, ini hanya untuk tanah yang asam. Kalau tanahnya sudah gembur setelah pemberian pupuk kandang, pengkomposan seperti itu, selanjutnya pupuk dasar teman-teman juga bisa berikan pupuk kimia. Nah, dicampur dengan pupuk kandang itu lebih bagus lagi ya, untuk pengaplikasiannya sekali pengaplikasian. Nah, ini sangat penting untuk persiapan lahan untuk tanah hitam ya, untuk lada hitam ya. Nah, pupuk ini kemudian dicampurkan ya, ini menggunakan TSP atau triple super fosfat ya, SP36 seperti itu ya. Kemudian KCl atau kalium klorida, kemudian ditambahkan untuk nanti memastikan ketersediaan unsur hara makro ya. Dosisnya seperti apa? Kalau pupuk kandang sekitar 1,5 ton, kemudian kalau fosfat atau SP36 ya, teman-teman bisa gunakan 150 sampai 200 kg per hektar sebagai sumber
fosfat. Kemudian KCl atau kalium 100 sampai 150 kg per hektarnya. Kenapa tidak gunakan nitrogen? Karena nitrogen ini kita tidak berikan di pupuk dasar karena takutnya nanti akan mengacamkan tanah dan nanti membuat tanaman menjadi kurang maksimal atau bisa saja menyebabkan kematian kalau tanahnya asam. Oke, kemudian pupuk susulan ya. Oke, sebelum pupuk susulan saya menjelaskan bahwa nitrogen sudah ada nanti tersedia di pupukan dan pupuk kompos ya. Oke, kemudian pupuk susulan dan pupuk rutin. Ini teman-teman bisa berikan ya, berikan setelah masa tanam. Nah, ini diberikan secara bertahap untuk menunggu fase vegetatifnya. Pemupukan ini dilakukan, saya bisa bagikan dalam kelompok umur ada 2 fase ya. Yang pertama fase vegetatif di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, ini kita berikan NPK seimbang ya, 15-15-15%. Sebanyak 150 sampai 200 gram per tanaman per aplikasi. Diberikan kapan? Setiap 3 bulan sekali. Ini di rentan waktu mulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, ini kita berikan pupuk NPK ini yang lengkap ya. Untuk pupuk susulan ini. Itu di kelompok usia pertama. Kemudian di masa vegetatif lanjutan ya, di usia 2 sampai dengan 4 tahun, ini kita berikan juga NPK 200 sampai 300 gram per tanaman per aplikasi. Kenapa ada peningkatan dosis? Karena ini umurnya sudah 2 sampai dengan 4 tahun. Kalau usia 0 sampai 2 tahun cukup 150 sampai 200 gram ya. Kalau usia sudah 2 sampai 4 tahun memberikan pupuk seimbang ini 200 sampai 300 gram per tanaman per aplikasi. Intervalnya berapa lama? 3 bulan sekali. Kemudian pupuk KCl. Nah, ini bisa tambahkan 100 sampai 150 gram per tanaman per aplikasi. Nah, ini untuk memperkuat batang ya. Nah, ini tadi bisa berikan intervalnya sama 30 hari diberikan 3 bulan sekali. Ini perlu diperhatikan tahapannya untuk pemupukan fase vegetatif ini. Ya, 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun atau 3 sampai 4 tahun biasanya sudah mulai masa-masa pembuahan ya. Sudah mulai masuk ke masa generatif. Nah, pemupukan masa generatif ini ya. Nah, ini saat tanaman mulai berbunga ya, mengeluarkan bunga dan berbuah. Nah, ini biasanya di tahun ke-3 sampai 4, bahkan bisa tahun ke-4 sampai tahun ke-5. Nah, ini membutuhkan kebutuhan fosfat dan kalium yang tinggi untuk pembentukan bunga dan buah. Nah, untuk pemupukan generatif di 4 tahun ke atas ini, nah teman-teman bisa kasih pupuk yang tidak seimbang lagi. Ya, biasanya pakai pupuk 12, 12, 17, N12, fosfat 12 dan kalium 17 atau kalium 17 ya. Nah, jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara masa generatif dan vegetatif ya. Kalau di generatif ini berikan kalium yang tinggi ya. Kalau teman-teman yang misalkan tidak atau kesulitan untuk mendapatkan pupuk berimbang dengan tinggi kalium ini, ya bisa pakai pupuk urea, kalium dan juga SP36 ya. SP36 1, ureanya 1 dan juga KCl-nya nanti kasih 1,5 ya, atau 1,5, 1,2 atau 1,3 ya, atau 1,5 kilo ya. Tergantung nanti dilihat kondisi tanamannya ya. 1,2 pun boleh. Nah, ini diaplikasikan ya. Kalau NPK 12, 12, 17, N12, P12, K17. Nah, teman-teman bisa kasih dosis 200 sampai 700 gram ya. 300 sampai 400 gram per tanaman per aplikasi. Diberikan setiap 3 bulan sekali ya. Itu per pohonnya. Kemudian KCl sebanyak 200 sampai 250 gram per tanaman per aplikasi. Nah, ini teman-teman juga bisa kasih pupuk organik cair ya, yang kayak fosfat dan juga kayak kalium. Ini semprotkan setiap
2 bulan sekali ya, ini boleh. Kalau pupuk organik cair ini yang tinggi fosfat dan kalium, sahabat tani bisa gunakan bahan baku. Ini pakai saja bahan baku berupa batang pisang, karena batang pisang sudah tinggi fosfat dan juga tinggi kalium ya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk cari dari mana, batang pisang saja sudah cukup. Kemudian perawatan tanaman lada hitam. Perawatan ini sebenarnya hampir sama saja dengan tanaman yang lainnya ya. Nah, perawatan tanaman lada hitam ini meliputi pemangkasan, kemudian pengendalian guma, pengendalian hama, serta kemudian pengendalian penyakit. Untuk pengendalian hama, ini teman-teman bisa kasih insektisida ya. Oke, kemudian pemangkasan sangat penting. Gulma dikendalikan secara rutin. Nah, ini untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Nah, hama pada lada hitam ini biasanya penggerak batang dan juga ada kutu daun. Nah, ini pengendaliannya ini sahabat tani bisa gunakan insektisida nabati berupa ekstrak daun nimba, kemudian ekstrak daun tembakau. Kalau daun tembakau terlalu mahal, maka menggunakan ekstrak daun nimba saja ya. Banyak di online bisa beli ya. Bisa gunakan pestisida kimia juga yang disarankan oleh petugas pertanian ya. Nah, ini saya lebih sarankan menggunakan yang organik saja. Kalau organik susah, yang kimia pun boleh digunakan, tapi saya sarankan untuk pakai organik saja ya. Berikutnya untuk pemanenan ya. Oh ya, untuk dosis untuk insektisida nabati ya, khususnya ekstrak daun nimba dan juga ekstrak daun tembakau ya. Nanti gunakan 1 kilo, kemudian airnya 5 kilo atau 5 liter ya. Nah, seperti itu. Dosisnya per tangki cukup 50 sampai 100 ml per tangki ya. Kalau masih kurang nanti ditambahkan ya, karena ini tidak menyebabkan resistensi pada hama ya, seperti itu. Nah, sahabat tani bisa menggunakannya. Kalau dirasa masih kurang, nanti ditambah lagi ya, seperti itu. Oke, jadi bisa menggunakan daun nimba, kemudian bisa menggunakan daun tembakau. Selanjutnya pemanenan. Nah, panen lada hitam itu biasa mulai dipanen pada usia 3-4 tahun ya. Setelah kalau dia berbuah di saat itu dan tunggu di saat warnanya sudah berubah dari hijau menjadi merah, lakukan pemetikan. Lakukan pemetikan ini biasanya itu bertahap 2-3 bulan baru habis ya. Nah, ini dipetik secara manual ya, dikumpulkan kemudian nanti dijemur ya. Nah, kalau dijemur teman-teman bisa perhatikan sampai benar-benar kering. Nah, ini kalau tidak kering nanti ini bisa menyebabkan jamur. Jadi pastikan kering benar sampai kurang lebih kadar air 15% ya. Nah, ini kemudian pasca panen, ini lada hitamnya ini diproses secara hati-hati agar menghasilkan kualitas tinggi ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, pengeringan atau penjemuran. Nah, itu dijemur di bawah sinar matahari selama 5 sampai dengan 7 hari hingga kadar air menjadi sekitar ya 12 sampai dengan 13% ya. Bisa 15%, tapi lebih bagus lagi lebih kering ya, di 12% seperti itu. Setelah itu disortir ya, disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya ya. Lada yang besar biasanya berkulit tebal ini biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan yang kecil. Kemudian selanjutnya pengepasan ya, dikemas di dalam plastik yang kedap udara, kemudian atau di karung goni seperti itu ya, agar nanti kelembapannya tetap terjaga. Nah, ini kemudian bisa dijual dengan harga yang tinggi. Oke, kita mulai dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dulu. Harganya mahal dan ini bisa menjadi sesuatu yang benar-benar sangat potensial ya. Masa panennya agak lama, sekitar 3-5 tahun, tapi setelah itu kita panen terus ya. Pasarnya sangat tinggi, jadi tidak perlu bingung untuk mau pasarkan kemana. Yang masih bingung lagi pasarkan kemana, silahkan cari komunitas-komunitas lada hitam dan kemudian bisa berkomunikasi di sana untuk dapatkan pasar. Ya, ini kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor ini tinggi sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.